Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika Al-Quran. Definisi hermeneutika. Ada yang mengidentikan hermeneutika dengan seni atau sains penafsiran. Ada yang mengartikan sebagai metode penafsiran. Sebagian menyebut hermeneutika sebagai teknik penafsiran atau seni menafsirkan. Hermeneutika adalah suatu disiplin yang berkepentingan dengan upaya memahami makna atau arti dalam sebuah konsep pemikiran. Dalam hal tersebut, masalah apa makna sesungguhnya yang dihendaki oleh teks belum bisa kita pahami secara jelas, atau masih ada makna yang tersembunyi, sehingga diperlukan penafsiran untuk menjadikan makna itu transparan, terang, jelas, dan gambling. Fungsi hermeneutika: A. Membantu mendiskusikan bahasa yang digunakan teks. B. Membantu mempermudah menjelaskan teks, termasuk teks kitab suci. C. Memberi arahan untuk masalah yang terkait dengan hukum. Aliran-aliran hermeneutika. Joseph Blackher di dalam bukunya membagi hermeneutika menjadi 3 aliran, yaitu hermeneutika teori, hermeneutika filsafat, dan hermeneutika kritik. Sejarah perkembangan hermeneutika. Pada pertumbuhannya, hermeneutika digunakan dalam sistem pendidikan di Yunani kuno. Rujukan yang menjadi pedoman pendidikan pada saat itu adalah karya sastra Homerus yang berisikan nasihat-nasihat moral. Hermeneutika saat itu digunakan untuk menafsirkan karya filologi, yakni teks karya tangan manusia. Untuk saat ini sering istilah ini dikaitkan dengan penelitian, yakni penelitian filologi yang objeknya naskah kuno. Misalnya, filologi yang objeknya naskah kuno berbahasa Jawa dengan huruf Jawa seperti naskah babat tanah Jawa, atau naskah berbahasa Sunda, atau naskah berbahasa daerah. Jika dilihat dari segi gerak, hermeneutika muncul dari lapangan filologi, lalu mencoba masuk ke lapangan teologi. Sebenarnya, dalam agama Yahudi dan Kristiani telah ada tradisi penafsiran atas kitab suci. Tradisi ini disebut biblical exegesis. Penafsiran terhadap kitab suci Bible. Biblical exegesis tidak bisa diartikan dengan tafsir model hermeneutika seperti pemahaman modern dan kontemporer, sebab exegesis adalah penafsiran yang khas yang digunakan dalam tradisi agama. Ada dikabarkan Philo, seorang filsuf agama Yahudi, telah melakukan upaya penafsiran terhadap kitab suci Yahudi dengan exegesis dan bukan hermeneutika. Demikian pula di kalangan umat Islam, tradisi penafsiran kitab suci agama Islam tidak memiliki kaitan dengan hermeneutika sama sekali. Sementara itu, memang ada upaya dari kalangan Kristen Protestan memasukkan hermeneutika menjadi metode penafsiran untuk Bible. Upaya ini dilakukan oleh Spinoza, Flacius, dan Gladenius, para teolog Protestan. Upaya mereka ini dilatar belakangi oleh persoalan utamanya terkait dengan ayat atau ayat-ayat yang menurut pandangan mereka belum atau tidak jelas. Mengenal hermeneutika Al-Quran. Di kalangan umat Islam, penafsiran terhadap kitab suci Al-Quran telah berjalan sejak ayat Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri telah menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang langsung dilakukan oleh Nabi adalah tafsir bil maqu. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama menyusun sebuah disiplin untuk penafsiran terhadap Al-Quran, yakni ulum al-tafsir.
Akan tetapi, menurut mereka, ulum al-tafsir tidak dapat diidentikan dengan hermeneutika. Namun, secara bahasa ada kesamaan. Arti hermeneutika itu sebenarnya berarti penafsiran. Hanya sebatas makna takjiyat ini dapat diterima. Akan tetapi, jika yang dikehendaki dengan istilah penafsiran sebagai satu sistem metodologi penafsiran kitab suci, jelas tidak. Sebagai sebuah sistem, ulum al-tafsir atau ulum Al-Quran terdiri dari unit-unit bahasa yang mana satu dengan yang lain saling berhubungan. Di antara unit-unit itu adalah: 1. Kaidah memahami Al-Quran. Kaidah ini membahas shorof dan nahwu. 2. Ayat muhkamat dan mutasyabihat. 3. Nasih dan mansuh. 4. Bahasan mengenai madhuk dan mafhum. 5. Bahasan mengenai mafatih al-suran dan yang lain-lain. Dalam hal ini, Sahiron Samsudin memetakan aliran hermeneutika Al-Quran menjadi 3 kelompok. 1. Pandangan Quraisy objektivitas tradisionalis. 2. Quraisy objektivitas modernis. 3. Aliran subjektif. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada awalnya hermeneutika digunakan untuk studi filologi atau studi teologi, dan kemudian berkembang untuk studi Westwissenschaften. Perkembangan dan perubahan hermeneutika ini masih berada dalam ruangan epistemologi yang membicarakan tentang bagaimana pemahaman diperoleh manusia melalui hermeneutika sebagai metodologi penafsiran. Mead mengatakan bahwa pemahaman merupakan penafsiran yang objektif.